Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ibu Zulfa Istighfari Hidayah dengan NIM 047, kemudian Bapak Randi Ratnogita dengan NIM 051, Ibu Vera Yakti Yuniar NIM 064, saya Anggunewi Saputri dengan NIM 070, dan Ibu Emma Sri Haryanti dengan NIM 083. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi atau konsep. Jadi, metode discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Nah, sebagai strategi belajar, discovery learning mempunyai prinsip yang sama dengan inquiry dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini. Pada discovery learning, lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan discovery ialah bahwa pada discovery, masalah yang diperhadapkan kepada siswa itu semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Selanjutnya itu tahap perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa seperti kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Memilih materi pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif, seperti dari contoh-contoh generalisasi. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Kemudian yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang pertama yaitu simulasi atau pemberian rangsang. Yang kedua yaitu problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Yang keenam yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu langkah-langkah operasional atau pelaksanaan. Stimulation atau pemberian rangsang. Pertama-tama pada tahap ini pembelajaran dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Selanjutnya adalah problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Untuk stimulasi langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang C adalah data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membantu memberikan jawaban yang benar. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan
membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, yang D yaitu processing atau pengolahan data. Menurut Syah, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ditafsirkan. Semua informal dalam hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklarifikasikan, ditabulasikan, bahkan perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang E adalah verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Verification menurut Brunner bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai. Lalu yang F adalah generalization, yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap generalisasi ini menarik kesimpulan, yaitu proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Yang selanjutnya adalah sistem penilaian dalam pembelajaran discovery learning. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian yang dapat dilakukan berupa penilaian kognitif, proses sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika bentuk penilaiannya berupa penilaian kognitif, maka dalam model pembelajaran discovery learning dapat menggunakan tes tertulis. Jika bentuk penilaiannya menggunakan penilaian proses, sikap, atau penilaian kerja, maka siswa dalam pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan pengamatan. Kelebihan model pembelajaran discovery atau penemuan. Kelebihannya diantaranya adalah yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan serta proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini. Seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya. Jadi, setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda tentunya. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh dikarenakan menguatkan pengertian, ingatan, dan juga transfer. Selanjutnya, menimbulkan rasa senang kepada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki, dan apabila penyelidikan itu berhasil, maka siswa akan menjadi lebih senang dikarenakan telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, keempat, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Selanjutnya, menyebabkan siswa mengarah kepada kegiatan belajar sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Jadi, model pembelajaran discovery atau penemuan ini bisa dilakukan secara individu. Untuk kelebihan model pembelajaran discovery atau penemuan yang selanjutnya adalah metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep pada dirinya karena memperoleh kepercayaan untuk bekerja sama dengan yang lainnya. Selain dapat digunakan dalam dirinya sendiri, tetapi model pembelajaran discovery juga dapat digunakan untuk sistem kelompok. Selanjutnya, berpusat pada siswa dan guru sama-sama berperan aktif. Jadi antara siswa dan guru saling berperan aktif dalam mengutarakan gagasan. Bahkan dalam hal ini, guru juga bisa bertukar peran atau bertindak sebagai siswa dan juga sebagai peneliti atau observer dalam kegiatan diskusi. Selanjutnya, membantu siswa menghilangkan
keraguan-raguan. Keraguan-raguan di sini dalam mengutarakan gagasan atau pendapatnya di dalam kegiatan pembelajaran. Karena model pembelajaran penemuan atau discovery ini mengarah pada pembenaran yang final yang tentunya pembenaran final dan tertentu yang sudah pasti. Selanjutnya, siswa akan mengerti konsep dan ide-ide yang lebih baik. Yang selanjutnya, membantu dan mengembangkan ingatan transfer kepada situasi proses pembelajaran yang baru. Jadi, siswa ini akan mengembangkan daya ingat dan juga mentransfer ilmu yang didapatnya. Model pembelajaran discovery atau model pembelajaran penemuan memiliki beberapa keuntungan, yaitu diantaranya yang pertama, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Yang kedua, mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Yang ketiga, memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. Yang keempat, situasi dalam proses belajar mengajar akan lebih terangsang. Yang kelima, proses belajar meliputi sesama aspeknya, siswa menuju pada pembentukan manusia yang sebenar-benarnya. Yang keenam, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. Yang ketujuh, kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang kedelapan, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan dari siswa tersebut. Selain mempunyai beberapa keuntungan, model pembelajaran ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dari model pembelajaran discovery atau model pembelajaran penemuan yaitu yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis maupun lisan sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Kemudian yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar pada jumlah siswa yang banyak, dikarenakan membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka dalam menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Selain itu, kelemahan dari model discovery atau model penemuan ini yaitu yang pertama, pengajaran discovery ini lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang kedua, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang mendapatkan fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Yang ketiga, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan dikemukakan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.